Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada pertemuan kedua untuk mata kuliah pemrograman lanjut, hari ini kita akan membahas tentang topik structure dan pointer. Ini jadi merupakan sebetulnya materi lanjutan dari pemrograman dasar. Mungkin sebagian dari Anda ada yang sudah pernah atau mendapatkan materi ini di mata kuliah pemrograman dasar, ada juga mungkin yang belum. Nah, ini tidak masalah, kita bisa lakukan ya bisa dianggap sebagai review untuk materi karena seharusnya memang materi ini juga disampaikan entah itu di dalam bagian pemrograman dasar ataupun lanjut. Jadi kita masuk saja ke pembahasan pertama, yakni structure. Jadi structure di sini merupakan bentuk struktur linier, ya penyimpanan linier yang mirip dengan array. Jadi kalau array Anda pastinya sudah pernah dapat ya, entah itu bisa 1 dimensi, 2 dimensi ataupun lebih. Jadi kalau array itu adalah sebuah struktur linier, dia dapat menyimpan beberapa data dengan tipe yang sama. Jadi kata kuncinya di sini adalah tipe yang sama. Jadi kalau array integer, berarti semua data yang tersimpan di dalam array tersebut tipenya adalah integer. Begitu juga kalau array of karakter. Jadi semua data yang tersimpan di dalam array tersebut tipenya adalah karakter. Nah, di sini structure adalah bentuknya mirip dengan array, hanya saja nanti dia dapat digunakan untuk menyimpan beberapa data dengan tipe yang berbeda. Jadi sebuah struktur atau structure di sini seperti sebuah pengikat begitu ya. Ada beberapa item data, masing-masing mungkin punya tipe data yang berbeda, tetapi kita ingin menggabungkan menjadi satu karena itu merupakan satu kesatuan. Contoh di sini, structure digunakan untuk menyimpan sebuah record atau baris data gitu ya kalau kita pakai istilah di basis data. Contoh, misalkan kita ingin menyimpan data buku di sebuah perpustakaan. Maka atribut dari buku itu ya antara lain kita bisa punya kode bukunya atau ID buku. Kemudian buku tersebut juga punya judul. Lalu juga terdapat informasi penulis. Kemudian juga subjeknya atau kategori dari buku tersebut, apakah fiksi, non-fiksi, dan sebagainya. Nah, tetapi kan semua variabel ini bisa saja memiliki tipe yang sama, misalkan judul, penulis, subjek, ID, mungkin kalau yang ada kombinasi hurufnya dan angka itu bisa kita anggap sebagai tipe yang sama ya, string. Tetapi kalau hanya angka, kita bisa anggap dia sebagai tipe integer. Kemudian kita ingin tahu data jumlah halamannya. Misalkan kalau jumlah halaman berarti kan tipenya adalah integer dan yang lainnya. Jadi, tetapi semua itu melekat pada sebuah entitas buku tadi. Nah, dari itu kita bisa membuat sebuah struktur yang dapat menyimpan atau istilahnya mengikat begitu ya keseluruhan variabel tadi ke dalam satu satuan, yakni yang namanya structure. Selain buku, mungkin contoh lain adalah misalkan kita ingin mencatat data siswa atau mahasiswa gitu ya. Nah, ini satu kotak ini, satu student itu mewakili satu structure. Jadi kita nanti bisa memiliki beberapa structure gitu ya. Tetapi semua formatnya sama. Misalkan untuk data student siswa itu terdiri dari atribut nama, ID atau NPM, kemudian nilai gitu ya. Dan atribut lain yang mungkin bisa ditambahkan ke dalam seorang student gitu. Nah, ini nanti semua akan diikat menjadi satu dalam sebuah structure. Nah, untuk mendefinisikan structure di dalam bahasa C, kita menggunakan pernyataan atau kata kunci struct, S-T-R-U-C-T, ya, struct saja. Bentuk umumnya, jadi kita tuliskan kata keywordnya struct,
kemudian diikuti dengan nama strukturnya. Tidak perlu tanda siku, ini hanya menandakan bahwa ini perlu Anda ganti dengan sebuah nama ya pada struct tersebut. Kemudian kurung kurawal buka. Nah, ini baru kita isikan. Isinya struct tadi mau tipe apa saja. Oh, kalau student berarti nanti di sini akan ada string untuk menyimpan nama, string untuk menyimpan ID, integer untuk menyimpan nilai, float untuk menyimpan IPK, misalkan. Dan terserah kita bisa definisikan sebanyak apapun member ya istilahnya ya, member yang bisa kita tambahkan di dalam sebuah struct. Kemudian setelah itu akhiri dengan kurung kurawal tutup dengan titik koma. Kemudian jangan lupa ini juga perlu didefinisikan. Jadi tuliskan lagi kata struct-nya, nama structure tadi yang sudah dibuat di atas, kemudian baru kita assign atau berikan nama variabelnya atau nama variabel structure. Nah, ini contoh misalkan saya ingin mendeklarasikan sebuah structure untuk menyimpan buku. Jadi struct, kata kuncinya, kemudian books, ini adalah nama structure saya. Lalu buku ini terdiri dari atribut apa saja? Ada title, judul, kemudian nama pengarangnya, kemudian subjeknya, kemudian book ID-nya. Nah, seperti itu, ada 4 data. Akhiri dengan kurung kurawal dan tanda titik koma. Nah, kemudian di berikutnya itu kita deklarasikan variabelnya, book. Jadi, kalau hanya struct saja, kita hanya baru mendeklarasikan strukturnya. Ibaratnya kita membuat tipe data, books ya, tipe data baru, books. Kemudian supaya nanti tipe data ini bisa digunakan, ya harus kita berikan variabelnya. Berarti nanti yang akan dipakai di dalam pemrograman itu adalah variabel book-nya ini, di mana dia punya tipe adalah books. Jadi sekarang books menjadi sebuah tipe data dan kita dapat memberi tipe books pada sebuah variabel. Contohnya di sini variabel book ya dengan huruf B kecil adalah variabel yang bertipe books. Tuh. Kemudian untuk contoh penggunaan di dalam programnya, untuk mengakses member dari structure ya tadi yang sudah dideklarasikan di depan, itu kita menggunakan operator dot atau tanda titik gitu ya. Jadi ini code lengkapnya gitu. Silakan nanti bisa dicoba dipraktekkan sendiri ya menuliskan code ini. Saya tidak memberikan source code dalam bahasa C-nya, jadi supaya Anda latihan juga mengetik begitu ya, tidak sekedar copy paste file. Seperti biasa untuk baris awal include untuk input dan outputnya ya, standar I/O. Kemudian string.h library-nya nanti karena di sini akan digunakan fungsi string copy di sini strcpy. Nah, ini tadi sama urutannya, kita buat struct-nya dulu, books, title, author, subject, book ID. Kemudian di dalam main itu kita deklarasikan 2 variabel, book 1 dan book 2, yang keduanya sama-sama bertipe struct books gitu ya. Jadi seperti Anda mendeklarasikan variabel secara umum, Anda bisa langsung menuliskan nama tipe variabelnya, tetapi di depannya karena ini variabel tipe yang kita buat sendiri, lengkapi juga dengan struct di depan ini. Di struct books tipenya variabelnya adalah book 1. Lalu struct books lagi, variabel yang kedua adalah book 2. Kemudian ini adalah untuk proses mengcopy, string copy. Jadi saya ingin mengisikan data, karena tadi books itu punya atribut title, author, subject, dan book ID, maka saya ingin mengkopikan atau mengisi data-data tersebut dengan sejumlah teks gitu ya. Untuk title saya ingin isi yang buku 1 dengan C programming, autornya ini, kemudian subjeknya ini, dan book ID-nya saya berikan langsung angka. Nah, kenapa kok yang 3 pertama ini kita pakai string copy? Karena ketiganya ini semua tipenya adalah array of character ya. Jadi khusus untuk tipe data yang bersifat
bertipe string itu pengisiannya kita menggunakan fungsi string copy. Sedangkan yang keempat tipe datanya ini book ID adalah integer sehingga bisa langsung kita isikan langsung ke nama variabelnya gitu ya. Jadi book 1 dot title artinya berarti judul dan nama ini akan melekat pada variabel book 1 sampai dengan ID-nya. Kemudian untuk yang book 2 juga caranya sama, tinggal kita ganti di sini book 2. Artinya nanti data ini beda lagi dengan book 1. Kalau Anda tidak memberikan pembedaan, nantinya akan tertindih gitu ya isinya. Jadi kalau kita ingin buat lebih dari satu ya bisa kita buat beberapa variabel. Sama title, author, dan subjeknya, kemudian untuk book ID-nya langsung diisikan ke variabelnya. Dan dari sini saya ingin mencetak. Jadi baris 15 sampai 23 ini proses pengisian datanya. Kemudian baris 25 sampai 33 ini adalah mencetak isi dari struct yang sudah dibuat. Jadi cetak, kita pakai perintah printf, book 1 title, \t ini adalah untuk tab ya, supaya ada jarak gitu. Kemudian %s berarti ini menandakan yang akan tertulis di sini itu adalah tipenya string. \n ini menandakan setelah mencetak tadi akan ganti baris. Nah, nantinya %s ini diisi dengan apa? Ya, yang kita definisikan di sini, book 1 dot title. Maka dia akan mengambil isi dari variabel book 1 dot title untuk dituliskan di sini. Sama juga untuk yang author dan subjek. Author, subjek sama. Untuk yang ID, karena tadi kita tahu bahwa book ID ini tipenya adalah integer, maka persennya juga harus menyesuaikan formatnya. %d untuk integer. Ini kita isikan dengan data book 1 dot book underscore ID. Ini untuk yang book 1. Untuk yang book 2 juga sama. Kita isikan data untuk title, author, subjek, dan book ID-nya. Sudah, jadi program ini adalah untuk menginputkan dua macam buku dan lalu mencetak kedua buku tersebut. Ini tadi ya, untuk fungsi strcpy atau string copy, ini formatnya adalah tujuan atau parameternya ya. Jadi string copy, parameter pertama itu adalah tujuan, mau dikopikan kemana, gitu ya, karena ini kan string copy, dan sumbernya apa. Gitu. Jadi karena ini berarti string copy book 1 dot title, artinya nanti si programming ini yang menjadi sumber akan dikopikan ke tujuannya, yakni book 1 dot title. Outputnya ya sesuai dengan yang sudah kita buat seperti tadi ya, book 1 title, author, subjek, dan book ID semua memiliki nama yang sudah sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kemudian structure juga bisa kita perlakukan sebagai argumen atau parameter dalam sebuah fungsi. Kita masih menggunakan code yang sama, bentuk struct-nya juga sama ya, book, title, author, subjek, dan book ID. Kemudian saya ingin ketika mencetak, kalau ini tadi kan ketika mencetak kan langsung saja kita printf semuanya ya, book 1, book 2, nanti kalau misalkan saya punya book 3, book 4, book 10, ya Anda akan perlu menuliskan sebanyak itu ya di baris coding Anda. Nah, supaya sedikit lebih efisien, maka sebetulnya proses mencetak ini bisa kita buat ke satu fungsi khusus saja. Saya ingin bikin fungsi yang akan mencetak informasi dari sebuah buku. Saya tinggal ngasih parameter ke fungsi tersebut berupa nama struct-nya. Jadi struct book mana yang mau saya cetak, saya lempar ke fungsi tersebut. Jadi di sini saya sudah menyiapkan untuk deklarasi fungsinya di atas. Print book, dia menerima parameter struct books ya dari variabel book gitu. Ini saja, yang lainnya sama ya. Kita deklarasikan book 1, book 2, book 3. Mungkin nanti bisa Anda buat lebih efisien lagi. Anda boleh pakai
array gitu ya. Jadi silakan bisa ditingkatkan efisiensi dari codingnya ini. Yang lainnya sama untuk proses pengisian datanya, string copy, string copy. Nah, di sini yang membedakan adalah di baris 28 dan 29. Kalau tadi kita harus tulis satu-satu nama fungsinya, tinggal di sini kita panggil saja fungsi print book dengan parameter ya sesuai mana yang mau kita cetak. Oh, book 1 berarti nanti akan tercetak isi dari book 1. Kalau print book saya panggil dengan parameter book 2, maka yang tercetak adalah isi dari book 2. Nah, di sini adalah isian untuk fungsi print book-nya. Jadi kalau yang di baris 11 ini baru deklarasinya saja, hanya judul fungsinya, isinya kita baru tuliskan di bagian bawah. Print book dia menerima sama ya parameternya book struct dari variabel book. Nah, ini yang kita pindahkan ke sini. Printf-nya cukup kita tuliskan sekali saja di sini. Nanti tinggal panggil nama fungsinya, gitu ya. Isinya sama seperti tadi. Ya, aja ini sedikit lebih efisien. Kita tidak perlu menulis printf sebanyak jumlah bukunya tadi ya. Outputnya sama saja. Jadi book 1 title, author, subject, dan book ID, dan book 2, dan seterusnya. Isinya sama persis. Hanya saja lebih efisien untuk pembuatan fungsi print book-nya di sini. Nah, bagi yang ingin bermain-main dengan library string pada C, jadi string dan library string itu pada C dan C++ disediakan cukup lengkap ya untuk mengakomodir beberapa operasi yang bisa dilakukan terhadap sebuah string ya. Jadi mungkin saya tidak akan menjelaskan detail satu persatu ya. Silakan Anda cari banyak contoh kode di internet untuk memberikan gambaran ini untuk fungsi apa saja. Misalkan comparison, dia menggunakan perbandingan. Jadi kita bisa membandingkan dua buah string. Yang bisa kita bandingkan tidak hanya stringnya ya. Kalau kita membandingkan string, kita pakai fungsi strcmp atau string compare. Atau kita ingin membandingkan isi memorinya. Atau kita ingin melakukan perbandingan string menggunakan local specific collecting sequence. Ini maksudnya seperti apa ya, silakan Anda cari di detail library-nya ya. Artinya semua yang berkaitan dengan fungsi perbandingan itu bisa difasilitasi, tidak hanya membandingkan string saja. Kemudian ada juga fungsi concatenate atau memotong gitu ya. String cat atau strcat ini adalah untuk memotong string. Memotong string misalkan sebuah string itu terdiri dari 10 huruf. Mau dipotong berapa huruf? Dipotongnya mulai huruf keberapa sampai huruf keberapa. Itu kita bisa tentukan di fungsi string concatenation ini. Ataupun juga strncat. Kemudian yang berkaitan dengan fungsi mengcopy tadi. Tadi yang sudah kita gunakan adalah string copy ini ya, mengkopikan isi dari satu string ke string yang lainnya. Alternatif lain ya bisa mengcopy memorinya atau ada batasannya. Kita tidak ingin mengcopy keseluruhan string, tapi mau saya batasi mulai dari posisi berapa sampai berapa. Itu bisa berarti pakai yang bounded string copy. Kemudian juga ada fungsi search ya, macam-macam di sini mencari, intinya di sini adalah mencari di dalam sebuah string. Apa yang dicari? Ya macam-macam tergantung kebutuhannya. Mau mencari sebuah karakter tertentu, mau mencari kumpulan karakter yang ada di dalam string, mencari kumpulan karakter yang tidak ada di dalam string, mau mencari potongan string ya. Kalau karakter kan berarti satu huruf, kalau substring berarti potongan terdiri dari beberapa karakter. Atau mau dicari dalam urutan yang terbalik ya, ini macam-macam kapabilitasnya ya di dalam fungsi search ini tadi. Kemudian ya yang lainnya bisa juga ada tambahan. Misalkan di sini menghitung panjang dari sebuah string gitu. Contoh lain. Silakan library string.h ini bisa dipakai untuk Anda supaya bisa menggunakan fungsi-fungsi library string ini. Advanced structure. Jadi tadi bentuk dasar dari sebuah structure Anda mudah-mudahan sudah bisa paham cara pembuatannya. Nah,
nantinya satu struct itu bisa pada penggunaannya itu tentunya tidak akan berdiri sendiri di dalam implementasinya. Terkadang kita akan perlu membuat sekumpulan dari struct yang kita sebut sebagai array of structures. Jadi satu struct itu kan mewakili satu book tadi ya kan, satu entitas. Tapi kalau kita ingin menyimpan banyak buku kan tentunya tidak hanya satu yang bisa kita akomodir, tapi misalkan ada 100 buku, apakah saya harus bikin book 1 sampai dengan book 100? Ya, Anda sudah tahu bahwa konsep array di sini bisa dipakai untuk menyimpan banyak data dengan tipe yang sama. Loh kan tadi katanya structure tipenya tidak sama. Betul, tetapi kan setelah kita bungkus jadi satu yang namanya books, kan sekarang tipenya jadi sama, yakni books. Kalau ada banyak books, ya kan berarti tipenya sama semua books. Berarti bisa saya masukkan ke dalam sebuah array gitu. Jadi itu adalah array of structure. Array yang elemen-elemennya adalah berupa sebuah structure. Ini contoh misalkan saya memiliki array of student structure. Jadi ada nomor urut misalkan, kemudian ini namanya, kemudian ini divisinya gitu ya. Jadi saya bisa menyimpan banyak person di sini, banyak nama orang. Lalu bisa juga model yang kedua itu dibalik. Array of structure berarti array dari sekumpulan structure. Ada juga yang namanya structure of arrays. Jadi ini berarti mewakili kalau structure tadi kan contohnya di sini adalah books tadi ya. Books tadi terdiri dari beberapa variabel ya. Ada title, author, subject, book ID. Nah, ternyata di dalam masing-masing variabelnya ini yang di dalam structure kan dia juga bisa mengandung array di dalamnya. Jadi structure of arrays. Kita bisa membuat array di dalam structure. Itu jadi bedanya dengan array of structure ada structure of array. Sebuah structure yang menyimpan sejumlah data bertipe array. Dapat juga dikombinasikan dengan data yang tipenya lain. Contoh ini yang lebih advance adalah menyimpan data pasien misalkan. Ini satu orang, data pasien itu kan terdiri dari banyak pasien gitu ya. Ada pasien 1, pasien 2, pasien 3. Ini sudah seperti array of structure ya untuk pasiennya. Nah, untuk masing-masing pasien sendiri, ternyata kan selain nama, oke ini variabel biasa. Billing, total tagihan, misalkan untuk pasien tersebut. Hasil tes. Nah, misalkan hasil tes dia punya atau mengikuti beberapa macam tes. Tes darah, tes X-ray, dan yang lain sebagainya gitu ya. Jadi, misalkan itu kita buatkan dalam sebuah array untuk khusus menyimpan data tes tadi. Ya, berarti kan di sini di dalam satu variabel tes itu ternyata juga terdiri dari array, ya di sini array 2 dimensi ya. Entah ini nanti bentuknya seperti apa, nilainya apa, mewakili, tetapi yang jelas saya bisa menyimpan sejumlah data tes dari pasien tersebut. Gitu. Misalkan data yang pertama ini adalah untuk tes detak jantungnya, kemudian yang kedua adalah tekanan darahnya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, misalkan seperti itu. Jadi tergantung permasalahannya nanti ya, fleksibel saja. Nah, jadi dalam satu pasien itu bisa menyimpan sejumlah data lain yang tipenya juga array, dan keseluruhannya ini juga berbentuk array. Jadi ini cukup advance begitu ya bentuknya, tapi semua dapat diakomodir dengan menggunakan kombinasi structure dan juga array. Oke, untuk structure mungkin cukup seperti itu penjelasannya. Kita lanjut ke topik kedua pada hari ini, yakni tentang pointer. Pointer ini juga saya rasa mungkin beberapa sudah pernah dapat ya di materi kuliah sebelumnya. Jadi beberapa bagian pemrograman di dalam C itu akan, khususnya C ya dan C++ itu lebih mudah dikerjakan jika menggunakan pointer. Beberapa bagian lain justru
eksklusif hanya bisa diselesaikan dengan pointer, misalkan dynamic memory allocation atau alokasi memori dinamis ya. Ketika kita ingin atau butuh mengakses memori langsung ke dalam hardware komputer, ya kita bisa menggunakan pointer, mengakses ke pointer. Setiap variabel yang dibuat dalam program sesungguhnya berupa lokasi memori, di mana lokasi tersebut pasti punya alamat sebagai penandanya. Nah, alamat memori dapat diakses dengan menggunakan operator ampersand, di mana dia menyatakan sebuah alamat, ampersand itu atau tanda dan, kita bilangnya, menyatakan sebuah alamat pada memori. Jadi contoh, kalau Anda ingin tahu sebetulnya program saya, variabel-variabel saya ini, kalau saya ketikkan di compiler C itu disimpannya di lokasi memori yang mana ya. Ini khususnya akan perlu untuk diketahui kalau memang Anda harus mengakses alamat memori langsung dari komputer gitu. Misalkan saya deklarasikan di sini variabel var1 dan var2. var1 ini tipenya adalah integer, sedangkan var2 ini adalah tipenya array of character yang lebarnya adalah 10. Lalu saya ingin tahu alamat dari var1 itu di mana tercatatnya. Lalu alamat untuk var2 ini juga di mana gitu ya. Nah, untuk menampilkan isi dari variabel pointer, maka di sini persen untuk format yang Anda gunakan di sini adalah persen %x ya. Jadi kalau persen %s itu adalah string, persen %d itu untuk integer, persen %f itu untuk float. Nah, untuk pointer khusus dia punya namanya persen %x. Lalu di sini karena saya ingin mengambil alamatnya, bukan isinya. Kalau isinya kan saya sudah tahu ya. Misalkan tidak diperlukan di sini, saya tidak perlu tahu nilai dari variabelnya itu berapa, tapi saya ingin tahu di mana disimpannya variabel itu. Nah, di sini untuk bisa mengakses ke alamatnya, dahulukan dengan tanda ampersand tadi. Ya. Ampersand atau dan var1. Artinya di sini nanti kita tidak akan mengakses nilai dari variabel 1, var1, tetapi alamat dari variabel var1. Nah, outputnya seperti ini. Jadi untuk outputnya di sini address of var1 variabel ya, variabel var1 tadi ini adalah ya ini alamat realnya di dalam memori 28FF1C. Kalau Anda belajar mata kuliah arsitektur komputer dan organisasi, ya berarti Anda akan cukup familiar dengan angka-angka heksadesimal ya. Ini penanda sebuah alamat di dalam memori. Untuk var2, ya ternyata lokasinya juga berbeda dari yang var1 ya, jelas pasti harus beda ya, tidak bisa menempati lokasi yang sama. 28FF12 gitu. Berdekatan, tetapi karena kita alokasinya mungkin karena berbarengan sehingga alokasi alamatnya juga berdekatan. Oke, pointer dalam C. Jadi kalau tadi ini ya, sudah kita lihat contohnya. Saya punya variabel A dan B, lalu variabel A saya isi dengan sebuah angka, variabel B juga diisi dengan angka. Nah, lokasi dari variabel A itu juga bisa diakses dengan menggunakan pointer pada variabel. Jadi di sini untuk bisa membedakan apa bedanya nilai dalam variabel dengan nilai alamat dari variabel. Contoh di sini saya punya variabel bintang PTR, tipenya integer. Nah, ketika sebuah variabel itu diberi penanda bintang atau star di depan, asterisk begitu, artinya ini variabel ini adalah tipenya pointer. Loh, tapi kan tadi ada tulisannya integer, berarti ini kan tipenya integer, betul. Tetapi karena dia didahului dengan tanda star, artinya dia adalah pointer ke integer. Gitu. Sedangkan kalau dia variabel biasa yang bukan bertipe pointer, ya tidak ada tanda bintang di depannya. Jadi A dan B di sini adalah variabel biasa, tipenya juga sama integer.
Kemudian saya tes, cetak A sama dengan persen D dari A. Jadi saya ingin mencetak isinya A gitu ya, karena kita pakai persen D tipenya integer. Kemudian B juga sama, B sama dengan apa isinya B. Ketika kita memanggil dua baris ini, apakah nilai A dan B sudah didefinisikan? Belum ya, ini kan baru hanya dideklarasikan tipenya, tetapi nilainya sendiri kan belum ada. Nanti kita lihat outputnya seperti apa. Nah, baru setelah itu dicetak, saya baru mengisikan isinya. A itu saya isi dengan 12. Tuh. Kemudian PTR, nah di sini Anda tidak perlu lagi menuliskan bintangnya. Dia sudah tahu bahwa PTR ini nanti adalah untuk menyimpan alamatnya si A. Jadi bukan isinya A, tetapi alamatnya si variabel A. Karena semua variabel itu pasti juga ada alamatnya gitu ya. Oh, variabel A ini disimpan di alamat sekian, 0x0A. Nah, 0x0A ini nanti yang tercatat di variabel PTR untuk A tadi. Gitu ya. Jadi variabel PTR menunjuk ke alamat variabel A, kemudian B. Nah, tadi kita tahu B itu tipenya apa? Integer biasa. Saya ingin mengisikan B, ya ini main putar-putar saja sebetulnya. Saya ingin mengisikan B dengan nilai yang ditunjuk oleh variabel PTR. Jadi karena kita tahu B itu hanya bisa menyimpan angka integer. Loh, terus kan ini PTR, nanti nilainya bisa nampil ini. Ya, tetapi kalau kita dahului dengan dengan tanda bintang di depan PTR, maka yang terambil itu adalah isinya. Isi yang ditunjuk oleh variabel PTR. Variabel PTR menunjuk siapa? Si A. Isinya berapa? 12. Jadi harapannya nanti si B itu akan juga terisi 12. Itu maksudnya. Lalu kita cetak garis penanda saja, dash, kemudian baru di sini saya cetak isinya A, saya cetak isinya B, dan saya cetak PTR itu sebetulnya isinya seperti apa. Nah, ini outputnya kurang lebih seperti ini. Jadi untuk nilai A dan B yang pertama, karena di sini di awal printf ini belum dijelaskan isinya berapa, ya dia akan mengambil nilai random saja. A dan B nilainya random. Ini bukan alamat, tapi angka random. Nah, terus kemudian kita sudah mengisikan A sama dengan 12, PTR sama dengan dan A ya, alamatnya A, kemudian B sama dengan bintang PTR, kemudian cetak dash, oke, dashnya sudah tercetak. Baru di sini saya lihat printf A sama dengan ya baru 12 karena sudah sesuai dengan yang kita tuliskan. Lalu untuk B, kita memang tidak secara eksplisit menuliskan B itu diisi berapa, tetapi di sini kita isikan B sama dengan nilai yang ditunjuk oleh var PTR. Nilainya juga ternyata ya 12 tadi sama karena B itu diisi dengan isinya yang ditunjuk oleh PTR. Siapa yang ditunjuk oleh PTR? Si A. Jadi ya sama-sama 12. Lalu untuk PTR-nya itu sendiri mau kita cetak, jangan lupa di sini persen formatnya adalah X untuk pointer. Maka nilai alamatnya dari PTR itu adalah 28FF14. Jadi 28FF14 ini adalah alamatnya si A yang tersimpan di sini. Oke, ini tadi ya. Pointer adalah variabel yang isinya adalah alamat dari variabel lain. Alamat di sini artinya adalah lokasi di dalam memori. Bentuk umum deklarasi variabel pointer, ya tipenya apa? Integer, float, atau yang lainnya. Dahului dengan tanda bintang, baru nama variabelnya. Contoh, integer P1. Artinya di sini P1 adalah variabel pointer untuk integer. Float P2. P2 adalah variabel pointer untuk tipe float, dan seterusnya. Nilai dari variabel pointer, baik itu yang digunakan untuk menyimpan variabel integer, float, dan sebagainya, itu adalah sama, yakni berupa alamat. Alamatnya itu dalam bentuk long hexadesimal. Ini adalah ketentuan
untuk penyimpanan alamat memori di komputer. Perbedaannya hanyalah pada tipe data dari alamat variabel yang ditunjuk oleh pointer. Ya, jadi mau di alamat mana ya itu yang mempengaruhi isi dari variabel pointer. Letaknya di mana kan pasti berbeda. Pointer juga bisa berisi nul. Kalau nul itu artinya berarti kosong ya, tidak ada isinya. Kita bisa memberikan nilai nul kepada pointer ketika tidak ada alamat apapun untuk dituliskan. Dan ini sangat dianjurkan, merupakan best practice ya. Ketika sebuah pointer belum di-assign nilai apapun, sebaiknya kita berikan nul dulu supaya dia tidak misalnya ngawang gitu ya. Saya mau nunjuk siapa bingung, lebih baik dikasih kosong saja. Biasanya dilakukan pada saat awal deklarasi di variabelnya. Integer PTR, tapi saya belum kepingin mengisikan nilainya, ya sudah sementara saya buat 0 saja. Nanti mungkin beberapa baris di bawah baru saya akan isikan nilai untuk variabel PTR tadi, boleh. Jadi tidak harus langsung dituliskan di depan sini. Kalau memang belum ada isinya, ya tulis saja 0. Cara lain, selain dengan langsung mengisikan 0 di situ, kita juga bisa menggunakan perintah malloc ya. Tetapi Anda perlu mengimport dulu library stdlib.h. Malloc atau memory allocation singkatannya. Jadi di sini menginisialisasi pointer, sebuah variabel pointer seukuran integer gitu. Jadi ibaratnya reserve dulu ya, booking tempat. Saya belum tahu isinya apa, tapi saya reserve dulu tempatnya, ukurannya sebesar integer. Integer itu adalah 4 byte ya, 4 byte untuk integer. Jadi disiapkan 4 bytes alokasi memori untuk menyimpan PTR tadi. Nah, ini best practice lagi. Jadi ketika nanti alamat memori itu sudah selesai atau pointer itu sudah selesai, tidak digunakan kembali, akan sangat baik jika Anda memanggil fungsi free PTR. Jadi ibaratnya karena tadi di sini sudah reserve gitu ya, sudah booking. Kalau sudah nggak butuh ya berarti harus dilepas. Ini cara kita memberitahukan kepada compiler, ya sudah selesai saya pakai alamat itu, silakan ini bisa diisi dengan yang lainnya gitu ya. Karena memang bahasa pemrograman C ini sangat basic, mendasar, dapat langsung mengakses memori sehingga dibutuhkan kehati-hatian di dalam pengaksesan memori. Jangan sampai kita booking terus gitu ya, tidak pernah dirilis ya, karena C tidak akan merilis memori ketika tidak diperintahkan ya, dia selamanya akan terus mencari tempat baru untuk menyimpan data gitu ya. Jadi sebaiknya kalau memang sudah tidak dipakai, dirilis saja bookingannya tadi. Setelah dibebaskan pointernya, variabel di reset supaya menunjuk ke 0 sehingga dia menjadi null pointer. Karena di sini pointer itu menyimpan alamat dan bisa juga isi alamat tersebut adalah sebuah nilai numerik ya. Alamat itu kan kalau gang gitu kan ada nomornya juga ya. Ada nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sama. Sehingga ada nilai angka di dalam alamat, maka sesuai nature-nya angka, kita bisa lakukan operasi aritmetik sehingga di variabel pointer kita juga dapat melakukan operasi aritmetika. Nah, operator yang digunakan itu bisa plus, min, plus dan juga min ya. Kalau plus sudah tahu ya, bergeser 1 gitu ya. Sebelahnya rumahnya si A. Ya kalau rumahnya si A alamatnya nomor 10, berarti sebelahnya mungkin nomor 11 gitu atau nomor 9. Atau kalau itu gang ganjil genap ya 10 ke 12 atau 10 ke 8 gitu. Jadi geser 1 gitu ya. Kalau plus. Kalau plus, nah ini berarti langsung kita harus definisikan operannya mau ditambah berapa. Dari rumah A bergeser 5 rumah. Berarti ditambah 5 kan gitu, harus dimasukkan angka 5-nya tadi.
Jadi kalau plus itu hanya nambah 1 defaultnya. Kalau plus Anda harus tuliskan lagi mau di plus berapa alamatnya. Bisa kita lakukan di pointer, variabel pointer. Contoh di sini untuk operasi increment ya, yang plus tadi. Saya punya konstanta integer max, nilainya 3. Kemudian saya punya variabel array var, menyimpan nilai 10, 100, dan 200. Kemudian integer i, variabel biasa, dan variabel pointer ptr. Kemudian ptr ini saya gunakan untuk menyimpan alamatnya si var tadi. Kenapa di sini kok tidak pakai dan? Kalau tadi kan katanya untuk menyimpan data alamat saya harus mendahului dengan operator ampersand tadi ya. Kalau var ini kenapa kok tidak pakai dan? Karena var ini tipenya sudah array. Kalau array itu otomatis ketika di-assign seperti ini langsung diambil alamatnya gitu. Jadi ini kasus khusus untuk array, Anda tidak perlu menuliskan n di depannya karena sudah otomatis terambil alamatnya. Kalau Anda kasih n lagi, nanti dia akan mengambil alamat dari alamat itu. Gitu. Jadi double ya, double alamat. Malah salah nanti lokasinya. Jadi tidak usah pakai ampersand. Kemudian di sini adalah loop dari 0 sampai max, tadi max didefinisikan 3. Alamat dari variabel ke D tadi itu adalah %x gitu ya. Nah, nanti untuk yang %D ini diisi dengan nilai i, sedangkan yang %x ini diisi dengan ptr. Lalu cetak yang kedua, nilai di variabel itu adalah sekian. Karena ini semuanya sama-sama adalah menunjukkan isi, bukan alamat, ya formatnya adalah %D juga. Jadi %D yang pertama ini untuk menampilkan nilai i, mulai dari 0 sampai 3 tadi. Kemudian %D yang kedua ini adalah menampilkan isi dari variabel yang ditunjuk oleh ptr. Nah, ptr ini nanti sifatnya bisa kita, karena pointer ya, dia bisa bergerak. Nah, untuk bisa bergerak itu kalau i itu akan otomatis naik, tetapi karena pointer ini istilahnya variabel tambahan yang kita definisikan, maka kita harus secara eksplisit menggerakkan sendiri untuk ptr-nya. Jadi supaya pindah juga lokasinya, tidak menunjuk ke lokasi yang sama. Bergeser satu, ya, move to the next location. Sampai selesai 3 kali cetak, selesai. Outputnya seperti apa? Nah, ini misalkan. Jadi alamat dari variabel ke 0 gitu kan ya, yang pertama ini. Alamatnya ini 28 FEFC. Ini kalau mungkin Anda jalankan, Anda praktekkan di komputer Anda, ya hampir mustahil kalau nilainya bisa sama ya, karena ini tergantung assignment dari masing-masing compiler. Komputer saya kan alamatnya beda dengan komputer Anda. Alamatnya seperti ini, kemudian nilainya dari variabel ke 0 itu adalah 10. Ya, dia ngambil tadi ya 10. Jadi value dari variabel ke 0 adalah 10. Lalu dia akan geser lagi ke posisi array selanjutnya. Alamat dari variabel ke 1 adalah sekian. Isinya dari variabel ke 1 itu adalah 100. Sesuai dengan yang tersimpan di sini. Untuk yang indeks kedua juga sama ya. Nilainya adalah 200. Alamatnya ya ini. Kalau Anda perhatikan di sini, dari alamat yang pertama pindah ke alamat yang kedua, pindah ke alamat yang ketiga. Padahal tadi katanya operator plus itu adalah nambah 1, increment. Tetapi kenapa ini naiknya bisa 4? Karena tadi sudah saya sampaikan bahwa integer itu adalah couplingannya adalah 4 bytes. Jadi setiap geser ya naiknya sebanyak 4, tidak 1. Gitu ya. Jadi di sini 4. Nilainya naik 4. Nanti kalau Anda increment lagi ya tambah 4 lagi. 0, 8, dan seterusnya. Jadi FC ini naik 4 ya. Kalau ini kan beda digit ya. Jadi EFC ini ganti semua. C itu naik 4. C, D, E, F. 0. Ya naik 4. Terus yang F
kan pasti juga ganti naik lagi. F setelah F apa? Kan nggak ada huruf ya. 0 balik 0 lagi. Tapi terus dia mempengaruhi 1 digit lagi di belakangnya. Ini berarti harus naik jadi F gitu ya. Nanti kalau F ini sudah mentok lagi akan menggeser ke sini. Ini naik lagi, nanti geser ke sini dan seterusnya. Ya, konsepnya heksadesimal ya, digit. Dekremen juga sama ya, turun. Ya, bedanya ya hanya turun saja. Turunnya 1, tapi karena ini variabelnya tipenya integer, maka nanti turunnya juga akan turun 4 ya. Alamat dari variabel 3 FF04 200 isinya, lalu turun ke alamat FF00 isinya 100 dan turun lagi ke alamat FEFC nilainya 10. Jadi ini hanya beda plus dan min. Tanda bintang ya tadi digunakan pada variabel yang bertipe pointer, tanda N digunakan untuk mendapatkan alamat dari variabel biasa untuk disimpan pada variabel komputer. Kombinasi keduanya tadi sudah dibahas structure, sudah dibahas pointers. Pointers ke structure bisa juga seperti itu. Jadi variannya tambah banyak ya, pointer ke dalam sebuah structure karena pada dasarnya pointer itu kan menunjuk ke sebuah variabel. Nah, sedangkan structure itu juga salah satu bentuk dari variabel yang namanya structure. Jadi bisa juga kita definisikan nanti pointer ke structure. Pointer ke variabel structure didefinisikan dengan cara yang sama seperti pendefinisian pointer ke jenis variabel lain. Di sama kita selalu menggunakan tanda star di sini ya, bintang. Struct kita tetap pakai ya, book ini tadi kita gunakan contoh yang structure book tadi. Lalu ini nama variabel pointernya, struct pointer. Sekarang kita dapat menyimpan alamat dari sebuah variabel structure dalam sebuah variabel pointer. Jadi di sini struct pointer kita gunakan untuk menyimpan alamat dari variabel book 1 itu. Lalu struct pointer ini dari sudut pandang pointernya. Nah, kalau kita mau akses ke book tadi kan terdiri dari name, title, ID gitu ya. Kalau kita ingin mengambil ke title-nya, ya langsung saja struct pointer ini tanda panah begitu ya, digunakan untuk mengakses member structure dari books, khususnya yang ketika kita menggunakan variabel pointer tadi. Jadi bukan pakai tanda titik. Kalau tadi kita struct biasa kan mengakses title dan sebagainya itu pakai tanda titik. Karena di sini sudah menggunakan pointer berarti pakai tanda strip dan kurung lancip atau tanda panah. Contoh penggunaannya saya masih menggunakan struct yang sama ya seperti tadi. Function declaration di sini saya coba memodifikasi untuk fungsi print book. Saya menggunakan variabel pointer di sini. Bintang book. Yang lainnya masih sama ya. Di sini untuk pengisiannya, yang beda adalah di sini ketika ingin mencetak print book 1 info by passing address of book 1. Jadi alih-alih kita menggunakan nama objeknya langsung, nama variabelnya langsung, saya pakai nama alamatnya gitu ya. Print book dan book 1. Jadi pakai tanda ampersand ya. Untuk yang book 2 juga sama, print book dan book 2. Mencetak isi dari yang ditunjuk oleh alamat book 1 dan book 2. Isi untuk deklarasi fungsinya tinggal kita modifikasi di sininya saja ya. Struct book di sini kita pakai tanda bintang. Book title, author, subject, book ID juga tetap sama. Ini S, S, dan D. Kemudian untuk akses membernya pakai tanda panah tadi. Book title, book author, book subject, dan book ID. Outputnya tetap sama seperti yang tidak menggunakan pointer. Jadi tidak terlihat bedanya dari sisi outputnya. Hanya cara pengalamatannya saja di dalam program yang berbeda. Baik, jadi ringkasan materi pada hari ini kita melihat dua topik ya.
Ada structure dan juga pointer. Jadi structure ini adalah bentuk penyimpanan linear untuk beberapa data yang memiliki tipe yang berbeda, di mana dia diikat menjadi satu, ya. Kuncinya di situ ya, tipenya berbeda tetapi diikat jadi satu, karena dia menandakan sebuah entitas. Nah, bisa variannya adalah bentuk array of structure ataupun structure of arrays. Kemudian untuk pointer adalah variabel untuk menyimpan alamat dari sebuah variabel. Untuk akses pada variabel yang tipenya pointer, kita dapat menggunakan notasi bintang dan juga tanda ampersand atau and. Ya, sesuai dengan fungsinya masing-masing ya. Kalau bintang ini menandakan variabelnya, kalau dan kita berarti mengambil alamat dari sebuah variabel. Materi hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.